Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih semua hadir ya di acara Quality Club kita. Topik kali ini adalah mengenai dokumen manajemen, manajemen dokumen. Setahu saya, kalau urusan ISO itu konotasinya ke dokumen, ya. Jadi kalau sudah ISO, lalu pikiran kita langsung ke dokumentasi, ya. Memang kalau saya perhatikan dari diskusi kita di Quality Club, ya, di grup kita ini banyak sekali mengenai dokumen, ya. Nomor 2 itu internal audit, ya. Nomor 3 itu mungkin eh, pelatihan kalau nggak salah. Tapi nomor teratas itu di mengenai dokumen ISO. Dokumen ISO itu banyak caranya bagaimana mengelolanya. Bagaimana cara kita mengelola dokumen agar apa ya kualitas kerja kita itu baik. Dalam standar ISO itu dokumen adalah suatu yang memuat informasi-informasi. Nah, makanya informasi itu mesti kita kelola. Hari ini kita akan coba bahas mengenai dokumen manajemen, bagaimana cara kita membuat dokumen, khususnya membuat kodifikasi atau kode dokumen, itu yang mungkin coba kita bahas hari ini. Ini bukan training, jadi ini sharing ya, sharing teman-teman Quality Club. Jadi saya mohon partisipasinya dari Bapak Ibu semua anggota Quality Club. Silakan memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan ya. Selama 1 jam kita akan mungkin bersama-sama sampai jam 17.30, 1 jam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Riauni. Beliau nanti bisa memperkenalkan diri ya, tapi setahu saya beliau tinggal di Riau Ibu ya, di Pekanbaru ya. Di Batam, Pak. Oh, di Batam, maaf ya. Beliau nanti akan coba menjelaskan apa ya, bagaimana dokumen manajemen di tempat kerjanya. Ya, jadi kita setelah itu beliau menjelaskan, nanti saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaan terkait dokumen manajemen. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaannya, hampir 40-50 ya, tapi saya sortir, waktu kita nggak cukup, jadi saya cuma sortir ada sekitar 10 pertanyaan. Jadi mohon maaf kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya pertanyaan tidak saya ajukan di sini ya. Nah, nanti ada sesi sendiri, mungkin boleh ya ditanyakan di sini secara lisan, seperti itu. Oke, yang terdaftar sekitar 70 orang ya, saya nggak tahu apakah semua hadir. Jadi waktu kita tinggal sedikit sekali ya, jadi cuma sampai 40-45 menit. Kita mulai saja dengan presentasi dari Ibu Eka, Ibu Eka Riauni. Silakan Bu, mungkin Ibu mau presentasi, saya sudah share ininya ya. Monggo, silakan Bu Eka dimulai. Terima kasih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Pak Zul yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing ya, lebih kepada sharing best practice yang selama ini diterapkan di tempat saya bekerja. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini untuk kita sama-sama berbagi pengetahuan atau pengalaman atau praktis lebih kepada seperti itu ya Pak, tentang penomoran atau sistem kodifikasi dari numbering sistem untuk dokumen-dokumen di sistem manajemen yang sudah kita terapkan di perusahaan masing-masing, di organisasi masing-masing. Nah, materi mungkin udah di-share sama Pak Zul ya Pak ya, di apa namanya, di grup. Ya, jadi kita share di sini saja ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Boleh ya. Sudah. Sudah kelihatan Pak? Sedang ongoing kayaknya, belum. Ya, sudah. Ya.
Baik, jadi sore hari ini seperti yang disampaikan Pak Zul, kita juga tidak berupa training, tapi lebih kepada sharing best practice di tempat masing-masing untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di Quality Club di grup kita. Jadi untuk sore hari ini saya sedikit merefresh tentang apa sih itu dokumen dan kenapa kita perlu, lalu bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap dokumen-dokumen tersebut, baru kemudian kita melihat best practice yang kami terapkan di organisasi tentang numbering system. Untuk selanjutnya kita akan lanjut dengan question and answer untuk teman-teman di klub atau yang hadir di sore hari ini. Baik, untuk refresh bahwa menurut ISO 9000 bahwa informasi atau dokumen itu adalah informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi. Jadi memang sejak dari definisinya sudah ada dipersyaratkan untuk dikendalikan. Artinya memang itu dalam suatu organisasi memang harus ada pengendalian dokumen dan pemeliharaannya. Nah, bentuk-bentuknya apa saja dokumen-dokumen itu yang kita kenal biasanya adalah SOP, WI, drawing, karena sekarang udah model digital juga video dan foto itu juga sudah masuk ke dalam bentuk-bentuk dokumen, termasuk juga rekaman, artinya record-record yang kita miliki itu juga merupakan bagian dari dokumen. Jadi record juga harus dikontrol seperti Bu itu. Eka, mohon maaf saya potong. Ya, Bu, tadi ya. ada permintaan banyak minta kalau bisa screen-nya diperbesar, Bu. Jadi full. Baik. Jadi soalnya Kecil ya. jadi yang di full gitu, Bu. Nah, ini dia. Silakan, Bu. Baik, ya, Pak. Nah, ini apa tadi contoh-contoh bentuk-bentuk dokumen yang selalu kita lihat, kita kontrol, dan kita kendalikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, lalu untuk apa ya dokumen-dokumen itu kita miliki, kita kendalikan, dan kita pelihara? Pertama, tentu saja selain dari ISO requirements, muncul ya Pak? Ya, selain dari ISO requirements, itu dokumen juga sebagai pedoman kita ya Pak, Bapak Ibu semua, teman-teman di sini pasti perlunya dokumen itu untuk menjadi pedoman bersama supaya setiap kegiatan yang kita lakukan itu menjadi konsisten. Nah, kebayangkan kalau nggak ada pedoman, kita melakukan kegiatan pasti nanti menurut si A jalannya A, B, C, D, menurut si karyawan C bisa D, E, F, seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya dokumen yang menjadi pedoman, maka pelaksanaan suatu pekerjaan itu pasti akan berantakan gitu ya, tidak konsisten. Hari ini jalannya seperti ini, besok jalannya berbeda lagi. Lalu dokumen-dokumen ini seperti mungkin record dan sebagainya itu juga menjadi objective evidence, menjadi bukti bahwa suatu persyaratan sistem sudah kita penuhi, suatu kegiatan sudah kita lakukan, suatu KPI atau sasaran objektif sudah kita penuhi, dan seterusnya. Jadi kenapa kita harus mendokumentasikan suatu itu dokumen itu bisa menjadi bukti evidence dari penerapan suatu proses atau pemenuhan terhadap suatu persyaratan. Kemudian, nah jika diperlukan dalam kondisi tertentu itu juga menjadi referensi, Pak. Jadi sedikit sharing bahwa di tempat kami itu adalah dulu bergerak di pelayanan semacam pelayanan publik. Jadi kalau ada dispute dengan pelanggan itu menjadi salah satu referensi bahwa oh kami sudah seperti ini loh dokumen kami menyatakan mengaturnya seperti ini, sehingga jika ada masalah dengan legal dan sebagainya atau dengan pihak yang berwenang itu sudah bisa kita pegang menjadi suatu referensi yang berguna buat kita tunjukkan. Kemudian di sini saya merefresh kembali tentang persyaratan perlunya dokumentasi berdasarkan
persyaratan ISO. Saya ambil yang 9001 karena ini paling banyak diterapkan di organisasi kita semua pasti. Itu dari klausa 44 mengenai QMS itu isinya sangat general bahwa kita harus memelihara dokumen dan sebagainya yang diperlukan oleh organisasi atau diminta oleh standar. Kemudian yang lebih spesifik tentang pengendalian dokumen ini adalah di klausa 7.5. Nah, di 75 ini memang spesifik mengatur tentang bagaimana kita mengendalikan suatu documented information. Oke, kita breakdown di kelas 75 ini ada kelas 751, 752, dan 753. Kita melihat nanti di 752 bagaimana membuat dan mengupdate, karena ini nanti terkait dengan subjek kita di sore hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian di 753 mengenai pengendalian informasi terdokumentasi itu sendiri. Baik, dalam membuat dan mengupdate suatu dokumen, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, yang kita lihat adalah format. Dalam hal ini adalah penggunaan bahasa. Karena kita kalau perusahaannya mungkin lokal, mungkin bahasa Indonesia saja cukup. Tapi ada yang mungkin perusahaan asing, PMA, seperti itu. Jadi mungkin jika diperlukan, bisa dibuat bilingual. Atau untuk keperluan audit, Bapak Ibu ya, kalau misalnya auditor kita dari luar, itu bisa juga kita menggunakan dua bahasa. Lalu versi software yang akan kita gunakan supaya nanti perlunya untuk apa? Yang perlu untuk mengakses, terutama sekarang kita sudah mulai banyak sistem digitalisasi untuk dokumen. Nah itu versi softwarenya juga mungkin harus kita tetapkan sehingga nanti yang akan mengakses mereka perlu versi software yang seperti apa supaya bisa mengakses dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian jika memang perlu menggunakan grafik dan sebagainya itu sudah kita atur di dalam penyusunan atau update dari dokumen kita. Lalu media juga kita juga pertimbangkan apakah nanti dengan menggunakan kertas atau dengan elektronik, karena kebanyakan teman-teman yang di site ya itu paling mungkin agak dengan paper dokumen gitu ya Pak ya. Selalu keluhannya gitu, tangan kita udah cemong-cemong pegang lubrikan atau udah pegang apa segala macam harus ngisi form yang begini-begini gitu ya. Nah mungkin elektronik lebih menjadi pilihan seperti itu. Kemudian ini yang terkait dengan kita langsung adalah identifikasi dan deskripsi, bahwa dokumen itu harus ada judulnya, tanggal pembuatannya kapan, sehingga nanti tanggal revisinya, kemudian siapa originatornya. Originatornya juga ini kita harus menetapkan level mana, siapa saja, sehingga tidak bisa anyhow setiap orang, saya mau bikin dokumen, seperti itu. Jadi mungkin perlu diatur untuk menjadi originatornya. Kemudian, ini yang menjadi topik kita sore ini adalah sistem penomoran dan revisi. Sampai saat ini saya belum menemukan standar ISO manapun yang mengatur khusus tentang numbering system ini. Yang ada itu mungkin di ISO TS 19475 versi 2018 itu lebih kepada elektronik dokumen untuk menjaga keaslian, integritas dari dokumen itu sendiri, tapi tidak berisi numbering sistemnya. Juga ada untuk ISO 14641 itu lebih ke electronic document management ya. Jadi belum ada standar ISO yang khusus membahas untuk numbering system. Lalu ini juga harus dipertimbangkan pada saat kita membuat atau mengupdate suatu dokumen. Jadi sebelum kita mengeluarkan, sebelum kita mengajukan pengesahan dokumen itu, di tempat kami itu kita lakukan review dulu bersama Pak oleh departemen terkait, sehingga jadi jangan sampai begitu kita udah rilis dokumen, kok saya nggak tahu, kok saya nggak diajak. Ini kan menyangkut
kegiatan di departemen kami, kok kami tidak dilibatkan semacam itu. Jadi pada saat melakukan penyusunan memang dilakukan oleh originator, tetapi kita mewajibkan untuk dilakukan review bersama. Nanti ada dokumen review sheet yang harus ditandatangani bahwa pihak-pihak terkait itu sudah melakukan kajian bersama dan menyetujui isi dari dokumen tersebut. Sebelum itu disetujui oleh approval party. Jadi tim peninjau dengan tim approval ini beda tim. Mungkin saja bisa sama. Ya, kalau di tempat kami seperti itu, Pak. Selain juga nanti ini mengakomodir untuk tinjauan berkala. Jadi di tempat kami itu tinjauan berkala dilakukan setiap 11 bulan berturut-turut jika tidak ada perubahan dari isi SOP. Supaya apa? Untuk menjamin bahwa sistemnya masih valid dan sesuai dengan kondisi yang terkini. Jadi nanti dokumen kontrol akan mengirim semacam notifikasi kepada originator, lalu dokumen Anda sudah 11 bulan berturut-turut tidak ada perubahan, apakah masih sesuai atau tidak, seperti itu, Pak. Ya. Nah, di situ tadi tujuannya supaya tadi Pak melihat kesesuaian dan kecukupan dari dokumen tersebut. Lalu sedikit kita refresh tentang hierarki dokumen ya Pak ya. Pasti teman-teman semua di sini sudah familiar dengan hierarki ini. Mungkin ada yang lebih banyak Pak dari 4, tapi ini yang paling umum, yang paling sering ya Pak ya. Pertama itu sistem manual. Sistem manual isinya biasanya kebijakan, statement policy, dan sebagainya tentang secara umum sistem yang kita adopsi atau yang kita akan terapkan. Kemudian di level 2 ada yang namanya prosedur baku atau lebih dikenal dengan SOP. Lalu turun di bawahnya adalah instruksi kerja. Kemudian ada formulir atau catatan. Mengingat hierarki ini berarti masing-masing sistem, masing-masing dokumen ini punya ruang lingkup sendiri-sendiri dan punya objektifnya masing-masing seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita masih sering tercampur antara SOP dengan WI ya Pak ya. Tapi ini saya yakin teman-teman pasti sudah bisa mengetahui apa perbedaan SOP dan WI. Baik. Nah, di dalam pengendaliannya, ini kita udah bicara di 753 ya Pak, itu dokumen itu harus ditulis dengan bahasa yang jelas, seperti yang tadi yang kita sudah bahas di awal, bahwa ada bahasa yang harus diperhatikan. Kemudian karena kadang-kadang gini, kita bikin 3 baris kalimat tapi nggak jelas objek atau subjek dari prosedur itu sendiri, panjang kalimatnya kemana-mana, tapi sebenarnya ngomong apa sih gitu. Nah, di tempat kita biasanya itu tujuannya salah satu pada saat review tadi Pak, sehingga mau nguji bahwa sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan di SOP itu dipahami juga nggak dengan para reviewer, sehingga tujuan dari membuat atau menyusun dokumen itu bisa terpenuhi. Kemudian sesingkat mungkin tanpa menghilangkan rincian yang diperlukan. Lalu juga pernyataan kebijakan prosedur baku itu kalau karena kita di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia ya Pak ya, formatnya juga kemudian harus diberi identifikasi, yaitu berupa penomoran. Berikutnya, untuk sistem penomoran itu sendiri, dari beberapa referensi yang saya coba kumpulkan dan apa yang kami praktekkan, bahwa penomoran itu memang harus sistematis. Artinya sistematis itu kita buatkan, karena kalau kita bicara sistematis kan berarti ada strukturnya gitu ya Pak ya. Kita buatkan pola Pak. Kita buatkan pola dengan kodifikasi tertentu. Nanti di slide berikutnya akan mungkin kita bisa lihat contoh yang kita lakukan. Jadi nomornya itu sistematis supaya dan seberapa kompleks itu akan tergantung dari organisasi. Mungkin di grup kemarin juga banyak yang nanya kalau kita beda site dan sebagainya itu nanti akan tergantung dari kompleksitas dari sistem manajemen yang kita
kita terapkan gitu ya Pak ya. Jadi sistematis, kita nggak bisa bilang simple kali ya. Kalau simple kan nanti masing-masing ini akan beda. Tapi kita buatkan semacam guideline tertentu untuk kodifikasinya. Mungkin nanti contohnya akan ini kan di belakang. Jadi sistematis itu dan juga konsisten. Konsisten di sini balik lagi ke apa yang sudah dijelaskan di depan. Artinya kita memang harus membuatkan prosedur supaya penerapannya konsisten. Jadi jangan nanti si departemen A mau bikin SOP, dia bikin numbering sendiri, departemen B mau bikin SOP atau WI, dia bikin numbering sistem sendiri. Jadi nanti numbering sistem kita rame dong gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita mau menggunakan IDOC, itu kan nanti calling sistem dari SOP kita, teman-teman yang bikin programnya kasihan Pak, bingung nanti mau sistem callingnya gimana ya gitu ya, kalau formatting dari penomoran sistem kita ini terlalu banyak. Jadi lebih baik memang dibuatkan suatu prosedur sendiri untuk penomoran supaya tadi konsisten dan sistematis. Di mana nomor itu sendiri harus menunjukkan pengelompokan dan peningkatannya. Jadi pengelompokan dalam artian mungkin nanti di slide berikutnya ya Pak, pengelompokan itu apakah dia level 1 atau level 2, atau pengelompokan bisa juga di site atau pengelompokan terhadap jenis sistem, karena ada beberapa sistem seperti di tempat kami menerapkan lebih dari satu sistem manajemen. Di tempat kami itu ada kami bagi 3 kelompok besar Pak, sistem manajemen informatika di 27001, di 17025 Laboratorium Management System, dan di IMS Integrated Management System. Jadi setiap dokumen-dokumen di masing-masing sistem itu kita berikan spesifik numbering. Sehingga teman-teman yang mau nyari misalnya dokumen yang terkait dengan sistem misalnya 27001, dia tinggal melihat kodenya ini, dan itu sudah disebutkan di dokumen kontrol prosedur. Ya, seperti itu. Kemudian peningkatan berarti ada nomor revisi dan sebagainya, atau seberapa banyak jumlah dokumen yang kita rilis. Kemudian nah ini membedakan dokumen dan bagiannya tadi. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang punya sistem, kalau di set seperti apa, kalau di kantor pusat seperti apa. Nah itu bisa saja Bapak Ibu membedakan antara, oh ini untuk set A kodenya segini, untuk kode kantor pusat seperti ini. Pengalaman saya waktu bekerja di salah satu anak perusahaan Sumitomo, jadi kami membagi dokumen itu di 2 sistem besar Pak. Kalau yang di grup Sumitomo besar, kami menyebutnya SMM gitu, Sumitomo Group, dikodifikasi di depan. Nah, kalau identifikasi untuk site kami yang di Indonesia, kami beri nomor kode sendiri untuk Indonesia. Jadi kita tahu bahwa oh, ini dokumennya kantor pusat, ini dokumennya kantor yang di kantor cabang kita. Seperti itu. Bagian-bagiannya artinya ini juga bisa berdasarkan area Pak, misalnya untuk procurement sendiri, untuk engineering sendiri, dan atau bagian-bagian atau departemen lain, atau area bisa jadi ya, itu bisa dikelompokkan seperti Pak sistem pengkodeannya. Kita lanjut ya Pak. Di slide berikutnya ini mungkin ini saya tetap merefer ke hierarki supaya lebih mudah, karena tadi Pak pengelompokannya itu bisa juga berdasarkan hierarki manual, mana yang SOP, mana yang WI, mana yang record. Nah mungkin ini formulasi atau kodifikasi sederhana ya Pak, yang bisa diterapkan di tempat kita semua. Misalnya kita cuma punya single set dan single system, biasanya 9.000 ya, biasanya yang paling umum. Nah itu misalnya ABC ini adalah nama perusahaan,
atau nama organisasi Bapak Ibu, kemudian M ini merefer ke quality manual. Silakan ada yang mau nulis M atau mau nulis QM, silakan boleh saja. Digitnya itu Bapak boleh silakan Bapak Ibu mau 4 digit, mau 1 digit, mau 2 digit, tidak ada batasan ya Bapak Ibu. Yang penting itu konsisten ya. Kemudian YY ini adalah nomor urut. Artinya ini manual yang pertama, yang pas nomor berikutnya kodifikasi berikutnya pasti revisi ya Pak, itu silakan diteruskan. Untuk revisi ini Bapak Ibu bisa menggunakan nomor atau bisa menggunakan abjad. Sekali lagi tidak ada standar ISO yang mengatur khusus tentang penomoran ini. Kemudian untuk level 2-nya biasanya kita guna ABC-nya tetap sama nama organisasi, QP-nya itu untuk quality prosedur, biasanya identitas, atau ada yang langsung nyebutin SOP bisa saja Pak. Kemudian di sini adalah kode departemen area. Nah ini misalnya tadi misalnya GA, HRD gitu ya. Jadi ini adalah dokumen nomor misalnya PT ABC QP HRD 001, artinya ini adalah SOP nomor 1 Departemen HRD untuk organisasi ABC. WI juga demikian sama formattingnya Pak, cuman kita ganti dengan WI atau Bapak kalau mau pakai IK silahkan ya. Kemudian form biasanya kita tambahkan F. Nah, untuk form ini kenapa saya ambil refernya menggunakan nomor QP? Karena di kami ya Pak, form itu terkontrol dalam arti how to fill up, kapan form itu digunakan itu harus merujuk ke suatu prosedur tertentu. Jadi nggak bisa prosedur satu form itu dalam tanda kutip liar bikin sendiri tapi nggak tahu siapa yang ngisi, gimana ngisinya, harus diisi di mana, disimpan sama siapa, seperti itu. Jadi biasanya form itu akan merefer ke suatu prosedur tertentu. Jadi sengaja saya formatnya buatnya di sini. Artinya kalau misalnya di sini adalah ABC, QP, HRD, F01, -001, artinya ini adalah form nomor 1 di SOP di prosedurnya HRD 001 seperti itu Pak. Jadi form itu akan melekat atau menjadi bagian dari suatu prosedur. Ya, tidak berdiri sendiri lepas, anyhow dia tiba-tiba muncul aja form gitu ya. Nah, itu di kami atur seperti itu, Pak. Ya, kalau di WI kan karena isinya lebih ke how to-nya, sehingga isinya benar-benar kayak resep. Buka ini, buka itu, kita tampilkan alatnya, setel sampai di sini gitu, Pak. Jadi di sini tidak di WI itu tidak ada form, tapi form itu diatur di prosedur. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lebih dari satu sistem? Nah, ini sama saja ya Pak ya, formulasinya kurang lebih tetap kita bedakan berdasarkan hierarki, kemudian ada manual dengan nomor serinya, lalu karena kami menggunakan lebih dari satu sistem, artinya tadi Pak kalau untuk integrated kita gunakan QISA atau ada yang di kami menggunakan IMS. Ini adalah nomor departemen, kemudian ini nomor urut dari prosedur tersebut. WI juga kalau WI itu kan tidak mengacu ke sistem tertentu, artinya memang udah ada di proses masing-masing sehingga tidak perlu diidentifikasi untuk sistem mengacu ke sistem tertentu. Kemudian form juga sama, dia akan tetap merefer ke prosedur yang terkait. Seperti itu mungkin yang slide yang bisa saya sharing. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Zul untuk pertanyaan-pertanyaan yang
kita akan sharing sama-sama jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Bu Eka ya, luar biasa. Jadi sekali lagi materi ini itu bisa di download ya di blog Quality Club nomor 136 kalau nggak salah ya. Tadi sudah ada pujian nih dari siapa ya? Wah, presentasinya bagus nih, warna-warna ini menarik ya. Baik, sore. ngantuk ya. Sekali lagi terima kasih Bu Eka ya. Sebelum mungkin teman-teman bertanya, mungkin saya juga ikut sharing ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dokumen biarkan saja Bu. Sudah jelaskan ya. Kita ini perlu mengkontrol dokumen ya, mengendalikan dokumen sebab dokumen itu memuat informasi. Ya, informasi itu kita perlukan dalam bekerja sehari-hari. Jadi supaya jangan kemana-mana, informasinya perlu kita kontrol. Ya. Nah, saat ini namanya informasi terdokumentasi. Ya. Jadi informasi terdokumentasi itu bisa segala media ya. Dicontohkan dalam materi presentasi itu ada hard copy, ada juga tadi ada soft copy, ya itu juga termasuk dokumen juga ya, bahkan foto atau apapun tadi sudah ada di presentasi yang awal ya, nggak salah seperti itu. Baik, ini mungkin ada yang mau bertanya dulu ya sebelum saya tampilkan 10 pertanyaan dari Quality Club, tapi kalau mau ada yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan, mungkin silakan. Saya izin bertanya Pak Zul, Ujang Pak Zul. Ya Pak Ujang silakan Pak. Izin bertanya Bu Eka, jadi Ya, saya ingin tahu kalau di tempat Ibu itu misalnya gini, ada satu prosedur gitu ya, kemudian prosedur ini punya anaknya 5 formulir gitu. Kemudian ada prosedur kedua. Prosedur kedua ini juga sama, punya anak 5 formulir. Nah, untuk prosedur kedua ini berarti kalau di tempat Ibu penomorannya ini nanti kan berarti apa tadi Bu? QP, kemudian nomor prosedur yang dirujuk gitu ya. Ya. Kemudian form number yang prosedur kedua ini berarti mulai lagi dari nomor 1 lagi gitu ya? Betul Pak. Mulai dari nomor 1 lagi karena kan YY-nya itu beda kan Pak ya? Beda jadi prosedur kan, yang dirujuk gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi nggak lanjut jadi tetap nomor 6, 7 dan 10. Enggak, iya. Oke, Bu. Cukup sementara itu Pak Zul. Oke Pak Ujang, terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Memang kita nggak punya standar yang baku ya. Tadi sudah disampaikan tidak ada standar SNI. Itu juga kalau nggak salah pertanyaan juga dari 10 anggota Quality Club yang ada di form Google Form. Kita nggak punya standar SNI atau ISO manapun kaitannya dengan pendokumentasian penomoran dokumen ya. Jadi kita boleh menentukan sendiri. Ya ini yang dipresentasikan oleh Bu Eka adalah di tempat kerjanya dia. Ya. Kalau mungkin ada yang mau sharing tempatnya Bapak Ibu semuanya silakan. Ya. Izin Pak Zul bertanya. Ya, Pak Edi silakan Pak Edi. Ya. Monggo Pak. Bu Eka. Pak, sebentar ya, Bapak udah tadi di mobil ya, sekarang udah di rumah ini. Iya, jadi baru sampai saya langsung pindah ke laptop. Oke. Begini Bu Eka, Ya, Pak. tadi kan Ibu sampaikan ketika mau dirilisnya itu katakanlah SOP. Ya. Nah, bagaimana penomorannya jika SOP misalnya di dalam proses pemakaian bahan baku untuk satu produk? Kan dia tipenya misalnya tipe A ini dari supplier A. Kemudian bagaimana penomorannya ketika material itu dari beberapa supplier dan bagaimana implementasinya ketika perubahan-perubahan itu, tetapi SOP-nya bagaimana untuk pengkodeannya gitu Bu? Artinya itu nomor apa ya Pak? Nomor yang Bapak maksudkan ini nomor dokumen untuk material atau dokumen nomor dokumen untuk satu proses yang prosesnya sama, tetapi materialnya berbeda. Mungkin materialnya yang substitusinya, tapi masih relevan. Nah, penomorannya tuh bagaimana? Misalnya kalau dengan material A
taruhlah mungkin seperti di slide ini ABC QP ya, Ya. atau WP gitu, Ya. XX sekian. Nah, Ya. untuk material yang berbeda tetapi prosesnya sama, bagaimana penomorannya? Dan bisa dikhawatirkan materialnya berbeda tapi yang dipakai prosedurnya lain kan gitu. Misalnya satu contoh lah, misal di bagian mixing gitu. Mixing itu pakai material A. Dengan prosedur waktu mixingnya sekian. Nah, ketika memakai ganti dengan material B, otomatis ada perubahan proses mixingnya, itu penomorannya bagaimana untuk sinkron sampai ke bawah dalam pengendalian dokumennya itu, Bu. Baik, Pak. Mohon dikoreksi kalau saya salah, kurang tepat memahami apa yang Bapak tanyakan ya, Pak. Saya melihatnya ini lebih kepada instruksi kerja ya, Pak ya, bukan QP. Kalau prosedur kan kita bicara who to do what, when, and where. Jadi kalau kita bicara prosedur itu bicaranya si A melakukan ini kapan, di mana. How-nya itu di WI, di instruksi kerja atau working instruction. Nah, saya memahami apa yang Bapak sebutkan ini lebih kepada WI-nya, Pak. Ya. Karena itu lebih kepada prosedur melakukan sesuatu pekerjaan ya, Pak ya. Cara melakukan pekerjaan. Kalau seperti itu Bapak tinggal ganti WI-nya saja, misalnya WI untuk ini kan WI kan lebih fleksibel ya Pak. Berarti nanti ini WI Departemen Produksi katakan semacam itu. Berarti ABC WI PRD 001 untuk material A. Nanti WI PRD 002 WI PRD 02 untuk material B. Jadi Bapak bikin instruksi kerja sendiri yang terpisah. Judulnya kan akan berbeda ya Pak. Nah, seperti itu sih saya menangkapnya apa yang Bapak tanyakan. Jadi bukan prosedur. Kalau prosedur kita memang bicara lebih global, aturan sistematisnya. Tapi kalau yang how to-nya itu di instruksi kerja kali ya Pak ya. Oke, mungkin coba saya pahami juga nih Pak Edi ya. Jadi yang bisa tangkap itu adalah yang prosedur ini Pak, pembuatan dari Bu Eka ini mengacu kepada kalau dibilang tadi WI, mengacu kepada WI Pak, bukan mengacu pada proses. Jadi misalnya ada satu proses namanya proses A, nanti ada WIA. Nah itu nanti ada turunannya, form-formnya itu adalah mengacu kepada form-form BI ini tadi untuk produk proses A tadi Pak. Kalau nanti mengacu kepada proses B, yang produk B, itu nanti ada WIA lagi sendiri mungkin. Nah itu nanti form-formnya itu mengacu kepada produk B ini. Jadi desain daripada dokumen ini, penomoran dokumen ini mengacu kepada proses ya Bu ya, boleh dibilang gitu ya, proses. Ya. Nah tadi pertanyaan Pak Edi, kalau ada satu proses yang menghasilkan dua produk, nah itu bagaimana penomorannya? Kira-kira itu, betul lah Pak Edi ya? Iya betul Pak. Ada satu proses yang menghasilkan dua produk. Kalau saya tangkap, itu tetap mengacu kepada proses itu Pak. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya isinya saja nanti. Mungkin di prosedur kan Bapak bisa membagi Pak ya, bagian A untuk produk ini, bagian B untuk produk B misalnya, bagian C untuk produk C seperti itu. Jadi prosedur itu bisa Bapak ini kan bagi-bagi sendiri bisa Pak. Dalam satu prosedur bisa lebih dari satu flowchart ya. Kalau di kami kan menggunakan flowchart ya Pak. Proses flow-nya itu lebih ke flowchart sehingga lebih mudah, lebih informatif dan komunikatif ya Pak daripada narasi. Kadang-kadang narasi bisa beda pemahaman seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Edi. Ya, silakan next. Selamat sore Pak Jul. Selamat sore Pak Muji, silakan Pak. Pak Muji. Ya, selamat sore Bu Eka. Sore Pak. Ya, ini terkait untuk penamaan dokumen Bu. Misalnya kita ada dokumen untuk formulir ya Bu ya. Iya, misalnya penomoran awalnya LN minus FRM minus SMKI minus 12 minus 01. Ini adalah form untuk perubahan kegiatan. Ketika kita menggunakan form ini untuk satu kegiatan misalnya, itu penamaan perubahannya di mana ya Bu? Misalnya ini kita akan gunakan untuk misalnya
kita ingin melakukan perubahan di ruang server misalnya. Kebetulan kami menerapkannya baru ISO 27001, Bu. Nah, itu kemudian ini kan form kosongnya seperti tadi ada penamaan yang sudah standar. Ketika kemudian kita gunakan untuk kegiatan itu, penomoran selanjutnya untuk dokumen yang pelaksanaan kegiatan itu seperti apa ya, Bu, kalau di tempat Ibu? Kalau kita bicara format, kalau di tempat saya Pak, format itu adalah sesuatu yang digunakan untuk diisikan informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa suatu kegiatan sudah dilakukan, seperti itu Pak. Nah, apa saja yang harus ada di dalam format itu yang kita jelaskan di dalam, bahwa form itu bisa berisi tanggal, bisa berisi lokasi, bisa berisi area, bisa berisi nomor mesin, bisa berisi nomor server, bisa berisi pelakunya, bisa berisi dan sebagainya. Cuman kita buatkan dalam satu format, bentuknya harus seperti ini loh, gitu loh. Nah, informasi yang harus diisi dalamnya adalah A, B, C, D. Nah, kalau kita pindah lokasi, berarti kita tinggal menambahkan kolom lokasi di form itu, gitu Pak. Nggak perlu ganti nomor form kalau tujuannya sama ya Pak ya, artinya tujuannya kita memang untuk mendapatkan informasi yang seperti diharapkan dari prosedur itu. Dari penamaan dokumennya sendiri atau penamaan, kan ini kita akan simpannya dalam bentuk soft copy, Bu. Ya. Itu biasanya atau mungkin di tempat Ibu penamaan dokumennya akan menggunakan tanggal kali Pak, bisa tanggal, penyimpanan ya, semacam itu maksud Bapak ya Pak ya? Misalnya yang sekarang kan formnya sudah, terus kemudian misalnya ada form perubahan kegiatan, itu yang istilahnya form kosong ya Bu. Ketika kemudian form ini kita gunakan untuk melaporkan yang kita lakukan itu, penyimpanan file berikutnya itu apakah form kegiatan perubahan kegiatan ini harus diganti atau ditambahkan lagi belakangnya gitu Bu? Mungkin yang maksud Bapak filing sistemnya itu gimana ya Pak? Iya. Untuk dokumen penamaannya sih, penamaan file, karena dalam bentuk penamaan file ya Pak ya. Bapak bisa berdasarkan nomor server, bisa berdasarkan tanggal, bisa jadi berdasarkan tetap dirubah lokasi. Di penamaan filenya ya Bu? Nomor formnya nggak perlu kali ya Pak betul. ya. Nomor formnya sama. Tapi ya filing sistemnya saja yang Bapak kasih nama gitu. Oke. Ya. Oke, yang dibedakan ya Bu ya. Oke. Iya. Kalau di tempat kami untuk SMKI Pak, kita memang karena kan di situ ada pembagian kriteria jenis informasi ya Pak, maksudnya tingkat informasi, apakah dia informasi itu bersifat internal untuk rahasia atau umum. Nah itu kami juga membuat kodifikasi tertentu Pak untuk SMKI. Jadi misalnya di setiap folder itu setiap dokumen kita tulis ini kayak SOP misalnya, kita tambahin stem internal gitu Pak, bahwa ini penggunaannya untuk internal. Kalau untuk eksternal, karena kita bicara Pak SMKI COE Pak ya, ada integrity dan availability dari SOP-nya ya Pak ya, atau prosedur atau satu dokumen. Nah itu biasanya dan untuk menjaga kerahasiaannya bahwa dokumen ini boleh sampai diakses oleh sampai level mana, itu kita kasih stem. Internal berarti hanya di organisasi, tapi kalau rahasia berarti dia hanya di departemen itu saja atau di ruangan mereka saja. Jadi sudah kita basi batasan semacam itu dengan kodifikasi area juga Pak. Ini misalnya red area, ini cuma boleh dokumen yang bersifat rahasia gitu. Ya. Seperti itu. Baik Bu. Ya, selain filing system yang tadi ya Pak ya. Ya. Ya, makasih banyak Bu Eka. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Pembudi. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir, silakan. Sebelum kita ke presentasi pertanyaan ini, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya Pak. Ya Bu Feni, silakan. Iya. Kalau untuk apakah ada ketentuan sebaiknya kapan dokumen tersebut diupdate gitu loh Pak? Oke. Ada nggak ketentuannya gitu? Apakah ada ketentuan kapan dokumen itu harus kita upgrade ya Bu ya? Oke. Ya, secara umum mungkin kalau ada perubahan proses ya Bu ya, dokumen itu kalau ada perubahan proses, kalau ada perubahan peralatan mungkin kalau untuk WI, kemudian perubahan sistem,
Nah, itu tadi Bu, kalau di tempat kami kalau tidak ada perubahan-perubahan seperti itu, kami melakukan namanya annual review. Jadi setiap prosedur itu akan kita pantau dalam jika tidak ada perubahan 11 bulan berturut-turut. Ini di tempat kami ya Bu ya. Kalau di tempat Ibu silakan mau berapa lama. Di tempat kami 11 bulan berturut-turut tidak ada perubahan, kita akan mengirim dokumen kontrol kami akan mengirim semacam notifikasi email ke originatornya bahwa halo SOP atau WI Bapak Ibu, ini sudah 11 bulan berturut-turut tidak ada perubahan. Apakah masih ada apakah memang benar tidak berubah? Artinya apa yang tertulis di situ masih valid atau tidak sesuai dengan kondisi terkini. Untuk itu lebih kepada kayak filter reminder ya Bu ya, bahwa jangan sampai kelolosan. Misalnya ternyata mereka udah ganti tapi lupa update SOP gitu loh. Jadi ini salah satu tools kita juga untuk selain memastikan bahwa SOP kita up to date dengan kondisi terkini, itu juga tadi filter kalau ternyata ada yang udah diganti loh, tapi SOP-nya lupa diupdate gitu. Berarti enggak nunggu dari merekanya dulu untuk revisi gitu ya Bu. Jadi kitanya harus proaktif. Aktif. Iya. Ngingetin lah Bu, kan buat sama-sama ya, kita sistem ISO kan bukan punya orang departemen tertentu, tapi lebih ke semua unsur di dalam organisasi. Jadi bagaimana kita saling kerjasama supaya sistemnya berjalan. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Feni. Ya, oke. Sekarang Bu bisa saya sharing. Ini pertanyaan dari anggota Quality Club ya. Ini mohon saya nggak bisa sharing kalau Ibu masih ini. Di close dulu. Ibu masih presentasi. Ya. Masih ininya. Oke, sudah saya tutup ya. Oke, baik. Ini ada 10 pertanyaan ya. Jadi saya informasikan ini pertanyaan lebih banyak daripada ini, tapi tidak sempat waktu kita untuk membahas semua. Jadi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibantu ya, dijawab di sini. Pertama adalah bagaimana cara membuat kode dokumen yang sistematis. Tadi Bu Eka sudah sampaikan ya di materinya yang terakhir, ya itu ada mengacu kepada manual ya, atau mengacu kepada quality procedure, atau mengacu kepada working instruction, itu seperti apa tadi sudah disampaikan ya. Terus kemudian di sini bagaimana memberikan kode dokumen ISO anak perusahaan dan cabang tetapi masih bisa dikendalikan oleh MR yang ada di kantor utama atau pusatnya. Silakan Bu, mungkin pengalaman tadi Ibu pernah ada di kantor pusat atau kantor cabang. Oke, singkat. Iya Pak, terima kasih. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu ya Bu. Ruang lingkup dari sistem kita itu sebenarnya sampai di mana? Pertama itu harus dilihat apakah ruang lingkup kita memang ruang lingkup penerapan sistem itu hanya untuk di perusahaan induk saja atau mengcover ke semua cabang. Itu juga harus dilihat dari balik lagi ke quality manualnya, karena kalau ternyata dokumen atau sistem di kantor pusat hanya untuk kantor pusat, tidak mengcover di kantor cabang, meskipun itu bisa artinya dipantau semacam itu oleh MR, tapi kalau sistemnya sendiri tidak mengcover di kantor cabang, berarti sistem kantor pusat tidak bisa diterapkan untuk di kantor, tidak berlaku ya Bu ya, tidak berlaku. Tapi kalau nyontek boleh. Kalau nyontek boleh, sistemnya nyontek boleh, tapi tidak berlaku karena ruang lingkup dari sistem di kantor pusat tidak mengcover sistem di kantor cabang. Nah, tetapi kalau misalnya kantor pusat itu sistemnya mengcover seluruh kantor cabang, Ibu bisa menggunakan satu sistem dokumen terkendali, satu prosedur pengendalian dokumen untuk semua kantor, baik kantor pusat maupun kantor cabang. Nah, sistem penomorannya bisa seperti tadi Bu. Berarti kalau di tempat saya sebelumnya juga kerja di multi site ya Bu ya. Jadi kalau biasanya kami memberikan kode sendiri bahwa, dan itu tetap harus diatur di dalam
prosedur pengendalian dokumen, bahwa dokumen kantor pusat itu kodenya misalnya SMM kalau di tempat saya itu, karena itu di bawah Sumitomo gitu ya Bu ya. Terus kalau di kantor, untuk kantor cabang kami diawali di depannya itu yang ABC-nya itu nama kantor cabang, semacam itu ya. Nah, nanti statement ruang lingkupnya ada di bagian ruang lingkup dari isi SOP itu sendiri. Jadi tetap bisa Bu, itu opsinya, atau Ibu mau tetap menggunakan dengan ABC tetap nama perusahaan karena itu satu perusahaan, tapi di kantor cabangnya Ibu tambahkan lagi satu kodifikasi, misalnya kantor cabang misalnya 01 untuk kantor cabang A, misalnya 02 untuk kantor cabang B misalnya. Itu juga bisa. Jadi tadi ya Bu, karena memang di sistemnya ISO juga itu tidak ada pedoman khusus yang mengatur tentang numbering system, itu kita create saja sendiri yang simple ya, dan sekali lagi tetap harus ada, memang didokumentasikan Bu, ada pedomannya supaya konsisten gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya kira bagus tadi ya, kalau misalnya pusat nanti tambah nama perusahaan, terus nanti kalau cabang ada 01 ya, nanti 01 itu didefinisikan sebagai cabang apa ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, apakah ada standar penomoran revisi dokumen dengan angka numerik atau huruf abjad atau kombinasi numerik abjad? Misalnya ref 00, ref 01, 02, 03 dan seterusnya, atau ref A, ref B, ref C, atau ref 01A, ref 01B dan seterusnya. Saya kira untuk penomoran tidak ada yang baku ya, jadi boleh menggunakan ref 00 atau ref A, ref B, ref C dan seterusnya. Itu saya kira kebijakan dari ini. Hanya yang sering kali digunakan umumnya ya memang ini ya, inisial numerik ya, 01, 02, 03 ya. Saya agak jarang sih melihat yang ref A, ref B atau kombinasi ref 01 dan A. Boleh bebas ya, tadi kan tidak ada ininya, silakan seperti itu. Apakah perlu dibuatkan prosedur baku, SOP, WI, IK, dan sebagainya, cara penomoran dokumen form di suatu organisasi yang menerapkan QMS ISO 9000? Saya kira iya ya, perlu ada SOP. Tadi Ibu Eka sudah sampaikan apa SOP pengendalian dokumen ya Bu ya, Pak Ibu ya. Dibuatkan prosedur baku. Tata cara tadi sudah disampaikan, harus ada panduannya. Ya, biasanya sih SOP ya, bukan WI atau IK. SOP namanya SOP pengendalian dokumen atau apapun ya. Pada saat kodifikasi dokumen ISO telah dibuat kemudian ada perubahan, apakah kodifikasi ISO langsung direvisi atau saat itu menunggu tenggang waktu yang telah ditentukan? Nah, bagaimana Bu pengalaman Bu Eka nih? Jadi ada perubahan, apakah langsung kita rubah atau kita tunggu dulu waktu 2 minggu atau sesuai dengan waktu yang dijadwalkan? Silakan. Ya, baik, kalau di kita yang namanya prosedur itu kan ada efektif date-nya ya Pak ya. Berarti sejak efektif date yang tertulis di SOP itu mulai berlaku. Jadi memang kalau di kami buatkan suatu statement transisi Pak, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi di SOP-nya pada saat kita mengganti kodifikasi dokumen, kita buat satu juga tambahan statement transisi. Karena di kami juga sudah melakukan review tadi ya Pak ya. Jadi mereka yang masih dalam tenggat review itu masih boleh menggunakan numbering kodifikasi yang sebelumnya. Tetapi sesudah tanggal efektif itu mereka harus mengikuti sistem numbering yang baru. Tapi itu dibunyikan di SOP pengendalian dokumennya, sehingga itu menjadi boleh gitu Pak. Kan prosedur kita yang bikin ya Pak. Iya. Ya. Jadi kita buatkan aturan eksepsinya ya semacam itu ya Pak ya. Jadi karena kan kadang-kadang tiba-tiba ganti semua, nanti formnya ganti semuanya, di suatu waktu mungkin akan ini. Jadi kalau praktek kami yang kami lakukan seperti itu Pak. Tengah waktunya berapa lama biasanya Bu? 2 minggu, 1 bulan? Sampai masa waktu mereka untuk direview. Artinya dalam kami kan ada 11 bulan berturut-turut, artinya mungkin kalau dia masih ada dalam waktu sejak kodifikasi yang baru itu efektif berlaku, dia masih bisa jadi 5 bulan, fine. Jadi kan nanti bisa ditelusuri dari histori ininya Pak. Ya, bisa ditelusuri dari historinya. Terima kasih. 6.
SNI, ISO atau ISO berapa yang dapat kita jadikan referensi untuk memberikan kodifikasi dokumen ISO. Jadi maksudnya pertanyaan ini kalau saya terjemahkan SNI, ISO atau ISO berapa untuk kodifikasi dokumen. Tadi sudah dijelaskan beberapa kali ya. Jadi tidak ada standar numbering system ya untuk kodifikasi. Kodifikasi itu ditentukan oleh perusahaan masing-masing sesuai dengan kebijakannya. Apakah perlu dibuat list dokumen? Ya, saya kira perlu ya. Daftar kita punya daftar dokumen, ya. List dokumen ini saya kira perlu, ya. Biasanya ada nama dokumen, terus ada nomor dokumennya, dari kodifikasinya, tempat simpan, ya, revisi dan seterusnya. Apakah dokumen kontrol menjadi elemen wajib dari ISO? Nah, ini pertanyaan saya agak bingung sedikit ya, tapi mungkin saya terjemahkan. Bukan dokumen kontrol menjadi elemen wajib. Tadi sudah disebutkan ya. Personelnya mungkin ya Pak yang dimaksud. Ini kelihatannya bukan ini yang 7 tadi Ibu sudah sampaikan 7.5 ya. 75 ya. Jadi memang wajib Pak ya di dokumen kontrol 7.5 untuk ISO 9000. Saya kira untuk semua ISO ya karena kita sudah menggunakan nomor yang sama 7.5 tadi Ibu sudah sebutkan 75 1, 2 dan 3 ya. Jadi memang wajib untuk dari ISO bukan dokumen controller, ini dokumen kontrol memang ya pengendalian dokumen. Apakah dokumen kontrol kita buat terpusat atau bisa dikendalikan di masing-masing departemen? Nah, ini coba Ibu, gimana pengalaman Bu Eka? Kalau di pengalaman saya di beberapa perusahaan juga yang sudah kita jalani adalah bahwa kita punya satu dokumen kontrol pusat untuk mengatur memang dokumen yang skupnya organisasi. Tapi di dalamnya untuk membantu teman-teman di masing-masing area, di site atau mungkin di departemen, kita menunjuk apa yang kami sebut dengan subdokon gitu Pak. Subdokon artinya mereka yang mungkin bisa jadi clerk-nya ya Pak atau bagian adminnya di sana, tak harus namanya dokumen kontrol, tapi mereka memang semacam perpanjangan tangan dari dokumen kontrol pusat. Sehingga mereka yang mengatur lah, yang melakukan filing, kalau nerima dokumen yang kita misalnya kita distribusikan secara hard copy, nah PAC-nya mereka ini. Atau mereka kan kadang-kadang punya manual ya Pak. Nah, buku-buku manual teknik, ya itu kan nggak perlu mungkin kalau kantor pusatnya jauh harus di kantor pusat, kemudian kita perlu lantas repot ke sana kemari gitu ya. Nah, itu kalau dokumen-dokumen manual teknis untuk pengoperasian suatu peralatan atau mesin itu bisa disimpan tadi Pak dengan yang kita sebut dengan sub di sisi tadi Pak. Jadi mereka yang kita beri wewenang lah, tidak harus job title tersendiri, tetapi mereka kita beri semacam wewenang untuk atau tugas untuk tadi membantu perpanjangan tangan dari dokumen kontrol pusat. Oke. Jadi itu lagi-lagi kebijakan dari masing-masing, boleh ke pusat atau nanti masing-masing ya. Kita lihat praktiknya seperti apa. Itu juga ketersediaan dari personel juga mesti dipertimbangkan. Betul. Apakah di masing-masing departemen punya admin ya atau tidak dan seterusnya. Oke. Dan seberapa besar organisasinya juga. Besar organisasinya ya. Kalau kecil mungkin cukup ini aja ya. Iya. Dan pertanyaan terakhir, apakah boleh dokumen tidak terdaftar tapi diimplementasikan? Jadi istilahnya dokumen liar kali ya. Jadi nggak ada dokumentasi, tidak ada kodifikasinya. Kita biasanya orang sebut dokumen liar. Nah, apakah boleh ya tidak terdaftar tuh maksudnya tidak ada kodifikasinya saya pikir ya, pengertian saya ya. Nah, tapi diterapkan. Silakan Bu. Ya, karena kita sudah ada pengendalian ya Bapak Ibu, jadi sebaiknya memang harus didaftarkan dulu. Karena kadang-kadang gini, ada organisasi yang dokumennya itu ISO non ISO gitu loh kadang-kadang ya Pak ya. Nah, jadi ini mereka kalau nggak audit nggak pakai SOP ini yang dipakai, kalau audit SOP ini yang dipakai gitu. Jadi parah ya. Iya, ada yang double sistem seperti itu karena itu 9001 2015 kan udah bunyi kan di
mensinkronis supaya sistem yang diterapkan itu ada tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan itu sejalan dengan prosesnya di organisasi sehingga nggak double seperti ini. Ya, jadi kalau sistem liar nanti kita juga pertanggungjawabannya akan sulit sebenarnya itu ya Pak, nggak ada yang bisa aku nih ini siapa yang bikin begini. Yeah. Jadi lebih baik semua didokumentasikan. Kecuali misalnya gini Pak, sistem itu tidak masuk dalam skop. Oke. Kan bisa saja mungkin saat ini Bapak hanya di organisasi Bapak Ibu mungkin baru menerapkan sistem manajemen mutu misalnya itu baru di lingkup kantor pusat kantor ini atau departemen 1 2 3 misalnya ya, atau proses back end dulu, front end-nya belum, atau front end dulu atau back end dulu. Nah, itu berarti kalau yang nggak terdaftar mungkin tetap mereka jalankan tapi dia nggak dalam lingkup sistem gitu. Ya. Setuju Bu. Jadi artinya boleh diimplementasikan asalkan tidak dalam lingkup ya. Dan kalau dalam lingkup sebaiknya diimplementasikan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eka ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, waktu kita sudah habis. Ini ada satu pertanyaan ya yang saya ambil itu karena seringkali muncul di grup ya. Grup kita ini ada 6. Kok pertanyaannya bisa sama ya? Itu saya senang sekali ngeliatnya jadinya. Jadi pertanyaan begini, kami punya SOP dan ditandatangani oleh Bapak A. Ya. Nah, SOP itu masih berjalan, masih berfungsi, masih berlaku lah ya. Tapi Bapak A sudah resign. Nah, apakah perlu dirubah? Misalnya sekarang Bapak B gitu. Padahal SOP itu masih berlaku. Kira-kira bagaimana Bu? Ini yang seringkali pertanyaan-pertanyaan itu berulang kali muncul saya perhatikan. Silakan Bu, mungkin pengalaman. Baik, kalau pengalaman kami gini, SOP itu kan tidak melekat ke jabatan, tidak melekat ke personel, tetapi melekat ke pelaksanaan proses dari suatu sistem yang kita terapkan. Jadi mau aja ya. Mau siapapun kalau masih berlaku ya tetap silakan. Nah, itu salah satu objektif dilakukan annual review tadi Pak, untuk memastikan bahwa originatornya masih orang yang sama atau tidak. Jadi nanti pada saat annual review tahunan, oh ternyata originatornya udah ganti. Ya udah silakan pada saat itu kita ganti. Atau ternyata si pejabat barunya ini memiliki atau membuat kebijakan baru ya silakan di-update ininya. Tapi kalau masih tetap berlaku, saya kira nggak perlu ya Pak ya. Ya. Saya setuju. Jadi artinya SOP itu kalau misalnya hari ini yang tanda tangan pejabat A terus berubah menjadi pejabat B, kita rubah SOP-nya. Jadi seperti tadi Ibu bilang, kalau kita sudah punya jadwal review, mungkin di situ kita rubah. Tapi kalau kita nggak punya jadwal review dan memang itu masih berlaku, tidak usah dirubah ya pejabat tetap pejabat A walaupun dia sudah tidak ada, gunakan saja seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya analoginya ya. Kita punya punya teks proklamasi yang tanda tangan kan Pak Bung Karno ya. Apa mesti diganti Pak Jokowi kan enggak juga gitu loh. Itu masih berlaku ya. Mudah-mudahan kita masih merdeka ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maafnya ini juga masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Beberapa saya tidak bisa sampaikan waktu kita sudah habis. Terima kasih Bu Eka ya, fantastis ya. Jadi tadi ada yang pertanyaan, ini nanti bisa di-download, kemudian nanti YouTube ini saya taruh di YouTube ya recording ini, sehingga nanti kalau mau ingetin lagi bisa ambil materinya terus mendengarkan di YouTube-nya itu, kira-kira seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Quality Club ya yang sudah hadir. Ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya, bagi saya juga, bagi Anda semuanya. Semoga kalau nanti ada yang mau sharing ya seperti Ibu Eka nih, Ibu Eka anggota Quality Club ya, mau ada sharing mengenai yang lain, silakan japri ke saya. Pak, saya mau cerita mengenai bagaimana pengendalian dokumen elektronik. Nah, itu kan saya juga bingung tuh gimana ya cara mengendalikan dokumen elektronik. Mungkin udah ada yang ahli atau kami sudah punya paperless ya. Silakan sharing itu ya, kita sharing nanti seperti bukan training, sharing seperti hari ini. Langsung saya japri ke saya ya untuk melakukan ini. Sekali lagi terima kasih semuanya ya Bu Eka dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita sehat selalu ya di saat ini.
Akhir kata saya mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jul. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Terima kasih, Pak Pak Jul. Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau nggak ada yang berkenan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ju. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Silakan download ya. Nanti ada di YouTube-nya saya taruh Oke. pasang di linknya. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak. Oke. Oke, saya end ya. In live ya Pak. Ya, silakan.